Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi ini nafasnya masih ada nggak, sudah asik dengan nama. Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin, ya, intiqal, berpindahnya nafas. Nah, dipindah nafas gitu ya. Yanbaghi alla yakuna 'ala al-ghaflah bal 'ala al-hudur, sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama-lama dia cepet ya? Ya. Kalau nggak cepet nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah, terus. Jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kolbu jantung itu baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Karena di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal nggak di darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya. Nah, jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Nah, wajar. Karena antum dari sel nafas itu pasti ada luar lainnya. Dia masuk melewat itu. Jadi, makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzan. Cepat perbaiki itu. Ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah mulai suzon sama orang, kesel sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah, berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu mah gelar zahir doang, kiai batinnya iki iyai. Yang paling ketawa Pak Ansori orang Jawa. Kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, nah orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khaja, ditulisnya Hadrat Khaja, tapi kalau dibaca Hazrat Khaja. Ya. Hazrat Khaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia gitu. Tuan guru mulia Bahauddin Quddis sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi an yaj'al bina' al-amri fi hadha at-tariq 'ala an-nafas. Ini yang paling penting. Jadi thariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi ini nafasnya masih ada nggak, sudah asik dengan nama. Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya gitu. Nah, di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan, baru sahih insyaAllah ya. Jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitaniah. Syaitaniah itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat,
dari Nabi SAW ada sakinah, tenang, enak, itu nyaman. Itu hasil pengalamannya. Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya. Itu yang kita minta. Jadi kalau pengalaman batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku. Itu, ya. Nah, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan, ya, Abdurrahman Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kalau Majnun ini banyak nulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya menukil beberapa hal dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahauddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Adomi di hari-hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya, apa kata beliau? Kananin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Janab atau Abul Jundub. Ini dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sammani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau. Ya, jadi persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Oh, Kiai Syanu nolak. Dia pakai kitab Sahih Bukhari, ya Sahih Bukharinya nggak ada masalahnya. Yang masalah ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, oh dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad gak kepada imam-imam ahli thariqah. Apa dia cuma ngaji kitab aja? Kalau bersanad kepada thariqah, kita punya dua sanad. Sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya. Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas doruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari. Jadi ada dua nafas. Hewan nafas nggak? Nafas hewan. Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir doruri karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini enggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Ini karena terjemahan dari Persia ya. Ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang nasih Buya Asfi. Ya. Ini uslubnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih Ciputatiah ini, masih ala Jakarta misalnya, kita ganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini nih wajar, karena yang nerjemah bukan orang Arab juga. Ya. Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? H besar atau H kecil? H. Nah, coba. Qul huwallahu
ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huyahnya dalam nafas. Kul. Coba dibunyiin. Coba sama. Nah, jadi jangan heran Tariqah Uwaisiyah, Naqsyabandiyah Uwaisiyah di Pakistan, zikirnya pakai itu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Benar nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Oh, sorry. Kayak orang jatuh cinta merindingnya. Kulhu. Maka dalam bahasa Persia disebut hush. Kayak ngusir ini ya, kucing ya, hush, hush, hush. Hu itu sir dari lafaz Allah. Nih tulis. Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah lu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Ini sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini bukan? Di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing begitu nggak? Nah, ini di sini dia tempatnya. Maka nama Allah mengalir pada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat salur nafas, apa namanya, tenggorokan apa kerongkongan. Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu H itu berkembang. H. Coba sendawa. Ada H-nya juga. Ya. Bener ya? Ada H-nya. Gitu. Kenapa orang nggak ingat lah? Itu antum bedanya apa sama itu yang seberang surau kecil di sana? Oh, itu dia lagi zikir, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riya. Dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong itu zikir ittirari. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang nggak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka riya itu. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi saker, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera. Termasuk di Jawa masih ada orang begitu. Banyak, jadi nggak nyari wali nggak usah ke Yaman, ya. Ke Yaman kita ya ke Habib Umar, Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Ya. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita. Ya, serut rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul. Kita bingung nih wali apa enggak gitu ya. Wali pakai sorban mulu. Ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kaosan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, jadi salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus senang
Nah itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah supaya antum nggak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada H. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhentiin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini torikot Qadiriyah sama dia nanti. Ya, torikotnya Buya Aldo Mintar. Ya, Buya Alda. Tapi kalau kita panjangin la ilaha illallah, jadi ekstasenya, halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Allahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha. Nanti cobain, nikmat, ya. Nikmat rasanya. Tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jamaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin? Ntar kata orang di rumahnya, semenjak si Fulan ini ngaji sama Rozi, dia jadi gila katanya. Orang zikir disebut gila, orang gila disebut Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Oh, cukup ya. Nah, kesimpulan semua kesuk sini bahwa zikir nafas jika dikasih hurufnya huruf H. Kalau dikasih hurufnya H. Hati-hati dengan huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai hurufnya Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta, bukan aksara kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah. Karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam Jabarut dan Malakut. Ya, inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi marsenya langit itu lewat huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar, cuma kepanjangan jadi saya pendek aja tadi. Kalau mau baca, yang lain udah bisa Hizib Bahar nih, panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah, tulis silakan, nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa arti nazar barqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar, pandang. Bar, pada atau di. Pandangan sebatas qadam. Sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum mulai ke bawah terus, godol basor gitu ya. Ngantuk tembok nanti. Ya ini spiritnya apa? Matanya jangan liar. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan? Aneh jadi nggak dikenal kan? Orang nggak tahu siapa tutup semua. Nah, dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan. Oke. Jadi ketika kita dengerin khutbah, hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap kalam khotib. Oh, khutbahnya gak enak, doakan. Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, doain gak kemarin? Atau malah, ya Allah cepetin, ya Allah cepetin ya. Teganya antum tuh ya, tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah,
Bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana didoain orang senang nggak? Lagi di mimbar didoain orang senang. Nah itu baru salamatus sadr. Mau jadi wali nggak? Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita senang. Ada orang ngambil lapak kita senang. Ya, nih guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu. Kalau gurunya wali, ya dia senang. Terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bu Al-Rumi pernah digituin orang soalnya. Jangan ambil apa aneh ya katanya. Nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi dhihab wal iyab wal umran wal badiyah fi kulli makan ila zahri qadamihi li'alla yatafarraqa nazaruhu wa likay la yaqa' ala mahallin la yabaghi wuqu'uhu alaih. Secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang di hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqamah safahatul malaikah, salamin malaikat. Benar disalamin malaikat deh. Ini orang awam. Datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, karena banyak. Pakai kertas aja. Ya. Lapor ke guru, gurunya balas. Apa kata gurunya? Di sini, surau ini. Oke, ya udah. Berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau, jangan buka. Karena dulu kalau mandi ke sana, sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan. Perah, masa gini aja dilarang. Dibuka. Ama tutup kepalanya dibuka, semuanya dibuka. Jalan pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua-tua dulu kan? Terus kebayang nggak? Jalan ke sana, keliling. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insya Allah. Jadi malam terakhir puncak kita riyadhah di sini, subuhnya sudah penutupan. Insya Allah. Ya. Itu tanggal berapa berarti? Masehinya 20. Nah, jadi 20 pagi sudah khatam. Itikaf kita sudah selesai. Ya. Nah, sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Udah. Tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat? 6 hari. Tapi antum nanti, kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini, itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang, ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah. Orang yang banyak-banyak menyebut nama, orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelekit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya. Ada yang sakit hati nggak hari ini? Mohon maaf ya. Nah, ini
melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Ruwaim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Kharqani ke sini juga. Ya. Apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahu isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, apa, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergerak, bergeraklah mengikuti isyarat qalbu. Ini mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadat, kirim Fatihah ke Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana, ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan apa ke kiri. Nah, ini ilmu gerak namanya. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu misalnya, itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya. Dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bid'ah. Terakhir deh, masih dapat satu. Safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Dilakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ada yang dari Kaltim, itu dari Kebumen kan, wah gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang ada yang Malaysia, ya. Banten nih, ya. Di Jawara nih, hati-hati, koloknya keluar dah. Ya, ada yang dari wilayah kita sini, alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah melakukan nih safar darwatan secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah, yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah, wa min al-akhlaq al-dhamimah ila akhlaqil hamidah. Ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan tidak bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegel dikit ya sudah langsung dari tidur aja. Baru pegang 3 detik, bangun-bangun, wah ini aman. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan. Dalam thariqah gak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi. Ya. Famnya Abdullah, hamba Allah. Selesai ya. Famnya apa sekarang? Naqsyabandi. Famnya hamba Allah, selesai udah. Maka jaga keakraban. Ya, jaga keakraban. Tapi yang muda hormati yang sudah tua. Yang tua jangan semena-mena juga. Ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ada yang muda, rokoknya tua. Ada orang nanya, emang boleh orang tarekat merokok? Ya, kalau antum ke Pulau Jawa, inna roko'a minal iman katanya gitu. Ya itu hadis palsu ya. Yang afdol ya tidak. Kalau iya, ya kita nggak haramkan juga. Maka orang yang merokok, parfumnya harus lebih kencang dikit. Ya, masa lagi pas salim nih, tahu-tahu bau surya. Mesti pakai parfum ya, pakai parfum. Parfum itu makanya jangan di jari sini, makanya di sini karena kita mau makan. Dan di parfum itu tanya Tuan Radwan, pasti ada zat-zat kimiawi yang kalau kena makanan itu bisa menyakiti perut, merusak perut. Benar Tuan ya? Ini profesornya parfum. Insya Allah nanti debat kita buat parfum. Nanti ilmunya dari beliau ya. Insya Allah. Bukhur, nanti kita pakai bukhur. Berpindah dari sifat manusiawi. Kalau pegel, tiduran. Kalau sakit, ngeluh. Kalau disuruh, ngeyel. Itu kan manusiawi. Ya, itu manusia basyariah. Berpindah ke malakiyah. Malaikat pernah ngeluh nggak? Nggak pernah malaikat ngeluh. Malaikat tuh patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintah dilakukan. Jadi saya memperhatikan beberapa hari ini sifat itu sudah mulai terbit pada antum. Alhamdulillah. Ini kabar gembiranya. Disuruh baca zikir ini patuh. Ya, kalau ngeliat fisik saya kan masih muda. Mana mau? Apalagi Ustadz Fahru nih, ngeliat masa lalu saya di pesantren ini kan sulit dia mau terima saya. Tapi kemudian sifat ini sudah keluar dari basyariah kepada malakiyah. Malakiyah itu patuh. Suruh zikir 11.000, zikir 11.000. Kali 7, tati. Alhamdulillah, itu saya senang sekali lihatnya. Jadi saya sampaikan kepada antum, ana uhibbukum. Saya sedang kepada antum semua karena patuh sekali. Ya, mau ngamalin. Ya, mau ngamalin dan itu saya terharu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Makanya karena zaman sudah begini, idealnya duduk tawaruk kiri ya kan? Duduk tawaruk kiri. Ya. Cuma kayak Pak Ansori suruh begitu, pulang dia keselipi. Ya sudah, ya perlu kita ini. Tapi kalau orang lama bertorikot, nggak bisa dikasih ruksah begitu. Ya, kayak Inyek Mursal ini, nggak boleh dikasih ruksah begitu. Ya, nggak boleh. Dia sudah lama di bertorikoh. Kafarohnya tua dia. Ya, dia harus merasakan itu. Ya. Nah, kalau kayak antum kan baru-baru semua nih, walaupun mengenal ilmu ini sudah lama, tapi duduk seperti itu kan baru kenal. Ya pasti punggungnya, masya Allah itu, rasanya kayak dibanting 7 kali. Ya. Nah, maka sesekali di sela-sela ba'da nunggu berbuka, pijit-pijitan punggung. Sebenarnya itu menjaga kearaban. Ya, ntar ketua gengnya silakan tuh, ayo pijit-pijitan gitu ya. Saya tadinya kan mau ngajak kita ice breakingnya pakai peregangan, tapi kan lucu. Ngajarin zikir terus ngajarin senam. Emang aku instruktur senam. Ya. Nah, jadi kita mencoba berpindah dari karakter-karakter basyariah. Karakter basyariah itu dengan hewan mirip. Coba hewan, makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Ya kan? Ngoceh. Wow. Kalau kucing, meong, kawin, punya anak,
tiduran, malu-malu kucing, makan lagi, begitu terus. Ya, ayam, kalau berkokok siang hari curiga kita, berarti dia lagi manggil betina. Tapi kalau malam hari, coba lihat mata ayam yang katanya rabun. Ini udah mulai rabun nih ayam. Tapi kecilnya mata ayam, dia tahu malaikat turun. Mata antum sebesar tembok begitu nggak bisa melihat malaikat turun. Karena nggak menghidupkan kalbu, jadi dia bisa merasakan. Oh, mana mereka bisa dilihat? Bisa. Tapi nggak pakai mata ini. Melihatnya pakai rohani. Rohani kita kasih tahu, malaikat turun beneran. Tapi nggak usah kasih tahu orang juga, norak. Malaikat tuh turun setiap pagi dan sore. Antum tahu nggak tahu dia tuh turun. Dan orang tahu malaikat turun belum tentu dia orang mulia. Biasa aja. Kalau ngalamin itu biasa aja. Cuma kalau di istiqomah, terjaga rahasia, Allah akan kasih sesuatu pada dirinya. Ya. Nah, kalau kita orang berbasyari apa? Dapat pengalaman sedikit, cerita, ember. Sedikit ada masalah, buka status di Facebook, di Instagram, jadiin di WA, kan gitu. Itu basyariah. Alhamdulillah, antum 99% nggak main handphone. Ada 0,1 masih main diam-diam. Ya. Kalau mau sukses, matiin sekarang juga. Ya, skip. Semua kita sibuk kok. Semua kita sibuk. Gak ada yang gak sibuk. Ini orang kerjaan semua. Ya. Coba 11 bulan, 20 hari, antum sudah menyekutukan Allah dengan handphone secara bab hakikat. Secara syariat tidak. Secara hakikat ini ya. Apa kata Allah? Uzkurullah dzikran katsira. Kalau yang bawa disebut-sebut sering-sering, dipencet-pencet sering-sering, dilihat-lihat sering-sering, itu zikrullah, bukan handphone. Allah cemburu loh. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, siap-siap ada yang diambil dari diri antum nanti. Ya, orang-orang yang bikin Allah cemburu ada yang diambil dari dirinya, dari dalam dirinya. Entah apa nanti yang diambil. Jadi sudah nonaktifin handphone. Ya, kasih tahu sore ini terakhir bagi yang masih bukan handphone. Ya, kecuali izin. Saya ada tugas umat. Ya, minta izin dulu. Bukanya pun bukan di sini. Izinin di sana. Ya, biar nggak kelihatan sama orang kalau lagi bawa handphone. Kan kelihatan kalau malam-malam cahayanya. Kolbunya bercahaya. Tahu-tahu Android yang hidup. Biru, cahaya latifah. Lagi buka Instagram cahaya hijau kan. Facebook ya Rabb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau sudah ada yang tersinggung. Emang suluk dan itikaf itu untuk nyinggung orang kerjaannya. Karena yang hadir minta disinggung. Cara perhatian guru kalau lagi itikaf ini menyinggung murid. Yang tersinggung berarti bukan murid. Yang senang disinggung, merasa disapa, diperhatikan karena disinggung, itulah murid shadiq. Tapi kalau antum tersinggung, gaya benar. Itu amat sih. Itu kalau murid mulai tersinggung sama guru, antum cari guru yang lain. Kalau masih berguru sama dia, minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Apalagi udah mulai jadi juri di belakang kan. Kalau jadi imam sama Syanu, itu normal itu. Cuma jangan begitulah ya. Jadi pendek cerita, safar dar watan, itulah yang disebut di dalam surat Taha, fakhlaqna alaik, gitu ya. Ya ada ya. Wahai Musa, hendaklah engkau tinggalkan sandalmu, ya, terompah, lalu kemarilah.
baru diizinkan Sayyidina Musa masuk kepada mihrab Tur Sina yang disebut Tua gitu kan ya. Disitulah Sayyidina Musa berkalam-kalam ya. Allah tidak di situ, tapi dia berkalam-kalam di situ ya. Dibuatlah zahirnya, tinggalkan sandalmu, tinggalkan hijab zahirmu, tinggalkan makommu, tinggalkan kamu merasa sesuatu, baru bisa berdialog dengan diri sendiri ya, baru bisa berdialog dengan diri kita yang lain. Selama ini kan antum dialog dengan diri yang zahir, dengan semua kepunyaan duniawinya, jabatan duniawinya, pekerjaan duniawinya. Tapi ketika kita tanggalkan, maka kita akan berbicara dengan diri kita yang malakutiyah, yang dari alam malakut itu ya. Itulah yang patuh, itulah yang suka berzikir. Karena malaikat dari awal dicipta sampai hari ini tidak pernah berhenti berzikir. Jadi di saat antum sehari semalam mungkin hanya beberapa nafas lewat, maka sudah terbit nur malakutiyah dalam diri. Bersyukur kepada Allah ya, dan katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kenapa masih puji Allah? Karena nama dia hanya diizinkan kepada yang dia ridhai. Berarti nama Allah ridhai masuk ke dalam diri kita. Ya, semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang berkhidmat di sini, para masyayikh, para asatis ini. Begitu juga ayahanda kami yang berkhidmat dari awal antum datang ya. Harusnya beliau yang mimpin ini seharusnya. Cuma tahu anaknya pulang pura-pura cuek gitu ya. Udah kamu aja ya. Ya, saya ingin bahagiakan beliau juga dengan cara udah biar tugas dalam kita yang ngurus ya gitu. Insya Allah kita lanjutkan besok.